Adab yang keempat yaitu seputar adab berbicara. Ya, untuk adab berbicara di sini ada 7 permasalahan yang beliau sampaikan. Ya, rabi' yang keempat, takallam bi thayyibin minal qaul fi khairin. Nah, ini yang pertama. Berbicaralah ya dengan ucapan kalimat yang baik ya. Fi khairin ya, untuk dalam hal yang baik. Nah, ini hal yang penting. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan apa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau diam. Dan sebelumnya ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, apa yang penting antum catat ya di buku antum ya, serahkan cara mencatatnya kepada antum ya. Terkhusus untuk poin-poin yang sekali lagi yang memang penting dan belum antum ketahui. Hatta seandainya sudah antum ketahui, dicatat pun akan ada faedah insyaallah. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat yang baik ya, atau diam ya. Ini berarti menjaga lisan, jangan sampai mengucapkan atau keluar dari lisan kalimat yang tidak baik. Dan ukuran kebaikan itu dikembalikan kemana? Kepada syariat ya. Baik tidak dari ucapan itu dikembalikan kepada syariat ya. Bahkan dalam keadaan tertentu ucapan yang baik itu bisa jadi ditahan ya, perlu untuk tidak disampaikan atau tidak perlu untuk disampaikan kalau momennya tidak tepat ya, tidak pas ya. Makanya memang kalau seseorang punya ilmu dalam masalah ada berbicara, masya Allah luar biasa, kebaikan yang besar ya. Kapan dia berbicara dia akan sampaikan, kapan dia menahan diri, kemudian yang dikeluarkan dari lisannya adalah mutiara kalimat-kalimat yang baik ya. Kalau seandainya dia ingin berucap yang tidak baik maka dia tahan, dia diam ya. Orang yang diberi taufik seperti ini, masya Allah, dia orang yang benar-benar luar biasa ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan ya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajid fa bi kalimah thayyibah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh kurma ya. Kita berusaha untuk bersedekah semampu, memberi orang lain semampunya. Kalau tidak punya 1 buah kurma maka punya separuh, berikan ya. Kalau engkau tidak memiliki kurma, hatta separuhnya tidak punya juga, maka fa bi kalimah thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Nah, ini berarti bahwa kalimat yang baik bisa menjaga diri seseorang dari api neraka ya. Nah, ini dibandingkan orang yang mengucapkan kalimat yang tidak ada faedahnya atau kalimat yang buruk, maka orang yang berucap atau mengucapkan kalimat yang baik ya, itu sangat-sangat jarang ya, sangat-sangat jarang. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wakhfid, itu dengan kha ya. Di situ tertera dengan ha kan, wahfid. Yang sahih khafadha yakhfidu, artinya merendahkan. Wakhfid sautaka. Ini yang kedua, rendahkanlah ucapanmu, suaramu. Ini permasalahan yang kedua. Jadi ketika memang tidak diperlukan untuk mengangkat suara, maka tidak perlu, cukup berbicara hendaknya yang bisa disimak, yang bisa didengar oleh lawan bicara. Dalam momen-momen tertentu ketika dibutuhkan untuk mengangkat suara, maka angkatlah. Kalau tidak, maka tidak perlu mengangkat ya. Contoh dibutuhkan mengangkat suara saat kapan? Contohnya saat khutbah, itu betul dibutuhkan untuk mengangkat suara ya. Atau mungkin seseorang ketika dalam hal penting menyeru atau memanggil orang lain ya, namanya memanggil tidak ada dengan merendahkan suara ya. Ketika diperlukan, dibutuhkan, mungkin dia butuh bantuan, butuh pertolongan, maka caranya adalah dengan mengangkat suara ya. Kalau tidak perlu, maka cukup dengan seperlunya ya. Yang penting bisa disimak oleh orang yang mendengar atau oleh lawan bicara. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini contoh baik enggak nih? Yang ketiga, mutamahhilan fi haditsika ya, berbicara dengan perlahan-perlahan ya, perlahan-perlahan ya saat berbicara, tidak cepat-cepat
Ya, sebagian orang ada yang memang dia kalau berbicara cepat-cepat, ada yang sangat cepat, ada yang pelan-pelan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu idza takallama a'ada thalathan. Beliau ketika berbicara pelan-pelan dan diulangi sebanyak tiga kali. Ya, sebagaimana beliau kalau berdoa diulangi sebanyak 3 kali. Ini ada faedah. Apa faedahnya dari berbicara dengan perlahan-lahan, ya? Ya. Ini bisa bagi orang yang berbicara, faedahnya dia akan bisa lebih memilih kata-kata, ya, bisa menjaga kata-kata yang akan keluar dari lisannya. Kalau orang cepat-cepat itu kan rentan apa? Sebekul lisan. Bahasa kitanya apa sih? Keceplosan, ya, kalimat yang tidak baik contohnya. Ya, paling kalimat-kalimat yang dalam bahasa Indonesia berdekat-dekatan antara buruk dan buruk dan biasa atau kalimat yang baik. Ya, ada kalimat yang buruk, kemudian ada kalimat yang baik, ya. Dia mengucapkan kalimat yang baik tapi karena cepat-cepat ternyata yang diucapkan kalimat yang tidak baik, ya. Terjadi kan terkadang kalau kita mendengar ada ceramah atau apa, ya, terjadi. Saya tidak perlu mencontohkan. Apa contohnya? Apa contohnya? Ya, tidak perlu saya contohkan. Jadi faedahnya dia bagi yang pembicara bisa lebih menjaga kata-katanya. Bagi pembicara mudah menerima, mudah memahami ucapan yang disampaikan padanya. Ya, mudah memahami dan mudah menerima kalimat yang disampaikan kepadanya. Nah, ini faedahnya. Jadi faedahnya kembali kepada orang yang berbicara dan lawan bicara. Ya. Baik. Makanya untuk meminimalisir kesalahan berbicara dengan perlahan-perlahan. Meskipun bagi sebagian orang hal tersebut tidak mudah, ya. Ada orang yang kalau berbicara itu sukanya cepat-cepat. Sudah gitu mengangkat suara. Ya. Baik. Kita lanjutkan saja. Yang keberapa itu tadi? Ketiga, ya. Yang keempat, al-masalah rabi'ah, masalah yang keempat, wa ansit liman kallamak. Ini juga adab yang penting juga, ya. Wa ansit liman kallamak. Dan dengarkanlah, simaklah dengan baik, ya, ucapan orang yang berbicara kepadamu. Wa ansit, simak, dengar, liman kallamak, bagi orang yang mendengar kalimatmu. Ya, jadi disimak kalimatnya. Ini termasuk adab. Ini termasuk adab penting. Ya, ini termasuk adab penting. Sudah dibiarkan aja. Ya, ini termasuk adab yang penting. Ini bagian keberapa? Keempat tadi, ya. Kalau kita berbicara dengan orang dan orang itu menyimak kita, maka kita akan senang, ya. Atau antum mungkin antara guru dengan murid, kalau guru berbicara kemudian muridnya mendengar, gurunya akan fokus, ya. Tapi kalau ada yang tidak, ada yang ngobrol sendiri, ada yang sibuk dengan sesuatu, itu bisa mengganggu, ya, bisa mengganggu fokus dari guru. Kalau gurunya perhatian, tapi ada guru yang tidak peduli, ya. Dia mau muridnya ribut atau tidak, ada yang guru yang ngomong terus, ya. Yang penting seakan-akan dia yang penting menyampaikan, murid mau paham atau tidak khali wali. Ya, ini tidak baik kalau seperti ini, ya. Nah, makanya adab kita ketika mendengar, kita diam, kita simak. Selain menyimak, ya, dan ansit itu ikhwah, di sini dituliskan ansit, ya. Ansit itu tidak hanya mendengar, tapi mendengar dan fokus, dan dia diam, ya. Mendengar ada plusnya, dia fokus juga, menyimak dan diam, menyimak apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara padanya. Dan kata-kata ansata yunsitu insat ini adalah tingkatan tertinggi dalam mendengar, ya. Kan ada orang yang hanya mendengar gitu, ya, hanya pokoknya dengar saja. Dengar bukan berarti menyimak. Ada yang menyimak, kemudian ada yang menyimak plus dia diam, ya, karena ingin mengetahui, memahami apa yang disampaikan, ya. Makanya
insat ini adalah tingkatan yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka fastami'u lahu, dengarkan, simak, wa ansitu, dan diam. Ya, diam, menyimak, mendengar, dan tidak berbicara dengan kalimat-kalimat yang lain. Bahasa Arabnya apa? Insat, ansata yunsitu. Adab selanjutnya, al-masalah al-khamisah muqbilan alaihi. Ya, muqbilan alaihi, menghadap ke orang tersebut. Diam, menyimak, dan menghadap ke orang tersebut. Ada seorang penulis, ya, dia masya Allah banyak memiliki tulisan-tulisan. Saya tidak sebut nama. Dia memiliki banyak tulisan-tulisan, ya, tulisannya bagus-bagus, ya, dalam masalah agama. Dia dulu seorang wartawan, ya. Nah, ada seorang teman kita itu dia berkunjung ke rumahnya. Padahal ini mahasiswa, ya, mahasiswa masih tingkat-tingkat awal. Ketika datang ke rumahnya itu, orang ini jadi GR sendiri karena seorang penulis ini, dia juga disebut ustadz, ya, oleh sebagian orang, sibuk mencatat ucapan yang disampaikan oleh orang itu, oleh teman-teman ini, ya. Jadi berkunjung ke rumahnya, ya, kemudian dia menyampaikan sesuatu, ya, dicatat, subhanallah, dicatat dan menghadap padanya dan disimak, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Perhatian. Dan antum ketika antum menyampaikan sesuatu kemudian atau berbicara pada orang kemudian orangnya fokus, itu kan antum senang, ya, apalagi sampai dicatat sampai dicatat, ya. Yang menunjukkan dia sangat perhatian. Yang dicatat bukan berarti hal-hal yang tidak penting, karena yang dibahas adalah masalah urusan dakwah pada saat itu. Kemudian wala tuqati'hu muqbilan alaihi. Saya ingat dulu waktu di Surabaya, saya berbicara, saya mengucapkan salam kepada seseorang, kemudian pada saat itu ada Ustadz Mubarak, ya, Mbak Mu'alim hafizahullah. Kemudian ada seseorang yang saya tidak kenal dan dia tidak tahu saya, ya. Kalau tidak, mungkin kemungkinan dari orang Ustadz Mubarak itu dari mana sih, Sumba atau Sumbawa, ya, Waingapu dan sebagainya, itu di mana itu? Sumba atau Sumbawa? NTT, Sumba, ya. Kalau Sumbawa itu masih NTB, ya. Ya. Nah, dia masih ngobrol dengan Ustadz Mubarak, saya mengucapkan salam, ya. Ustadz Mubarak menghadap ke saya, waalaikumsalam warahmatullahi, ya, dengan tersenyum. Nah, orang ini ketika saya salam padanya, dia mukanya tetap ke Ustadz Mubarak, ya, tetap ke Ustadz Mubarak dan menjawab, tapi mukanya masih ke sana gitu loh, ndak menghadap ke saya. Sama Ustadz Mubarak ditegur, ini Ustadz ini, kamu salam sama dia. Jadi terkadang hal penting, terkadang kita meremehkan seseorang tapi ternyata dia adalah orang yang, ya, bukan biasa-biasa saja. Meskipun saya malu sendiri waktu itu, siapa saya, baru lulusan LIPIA dan sebagainya, ya, tapi ini yang penting nasihat bagi orang tersebut ketika berbicara dengan orang, ya, jangan dengan membuang muka, ya, menghadap kepadanya, ya. Kecuali kalau mungkin lagi santai, masih sama-sama paham, tidak terlalu ini, ya, santai, ya, satunya madhab sana, satunya ini, ya, insya Allah dalam hal perkara yang bisa dimaklumi, ya, silahkan dimaklumi, ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang memang penting, ya, maka adabnya adalah dengan menghadap ke si pembicara. Maka termasuk adab juga ketika kita menyimak khutbah, maka dengan menghadap ke khatib, ya. Kalau kita di atas tidak bisa, yang di bawah, ya, bisa dengan menghadap ke arah khatib. Ini termasuk sunnah, ya. Sahabat dulu menyimak khutbah Rasulullah SAW bukan menghadap kiblat, tapi menghadap ke arah khatib untuk yang berada di kanan dan kiri, ya. Kalau di depan beliau pas tentu, ya, menghadap ke arah kiblat. Taib. Al-masalah sadisa, poin yang keenam adalah wala tuqati'hu. Jangan engkau memutus pembicaraannya. Ini adab yang tidak mudah juga untuk diterapkan, ya. Sering dari kita itu menyerobot ucapan, ya, ucapan. Seandainya kita memang diperlukan, ya, izin, mohon maaf saya potong sebentar, ini penting, ya. Ya. Kalau memang tidak diizinkan, ya, saya belum selesai nih, ya sudah, biarkan dia untuk menyelesaikan, ya. Adabnya izin dulu, jangan mudah memutus perkataan orang lain. Saya tahu ada di sini, ya, dai-dai bukan orang Indonesia sih, ya, alhamdulillahnya. Jadi ada yang
tidak apa ya, kayaknya kayak kebiasaan memutus omongan orang. Bahkan syekh dan sebagainya ketika belum selesai menyampaikan diputus, ya entah diputus dengan pertanyaan atau yang lainnya, ingin menyampaikan sesuatu, maka tetap ini tidak adab, kecuali dengan izin, ya. Kalau diizinkan maka tidak mengapa, ya. Dan memutus ucapan atau kalimat itu bisa membuat fokus juga berkurang, ya. Makanya dari sini kalau antum melihat ada mungkin acara-acara diskusi atau perdebatan di televisi dan sebagainya, banyak yang tidak punya adab, ya. Asal putus, ya. Umumnya orang-orang yang nyeleneh, yang aneh-aneh, ya. Mami, ya. Ini memutus, entah memutus tadi ucapan. Cep. Kemudian yang terakhir ya, wala tataqaddam baina yadil akabir bil kalam. Dan janganlah engkau mendahului orang yang lebih tua dengan ucapan, ya. Lebih tua ini ada dua. Bisa jadi lebih tua secara usia, bisa jadi lebih tua secara kedudukan, ya, seperti ya kedudukan, ilmu dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tua secara usia atau selain dari usia. Ya, fulan mungkin lebih muda, tapi secara keilmuan dia masya Allah, ya. Maka ketika ada yang ditanya, ya, ketika dia yang ditanya jangan kita menjawab, ya. Sebagian ada yang seperti itu kan, merasa dia tahu jawab, ya, merasa dia tahu langsung menjawab. Ini tidak ada. Serahkan kepada yang berilmu atau yang ditanya, ya, tidak menyerobot jawaban. So, Mami ngantuk ya. Oke. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengatakan dalam hadis beliau diriwayatkan oleh Bukhari, kabbir, dahulukan yang lebih tua, Ya, makanya ini termasuk, ya, poin yang terakhir ini termasuk nasihat untuk sebagian thalabatul ilmi, ya, sebagian penuntut ilmu yang ada yang mudah berfatwa atau melancangi para ulama, ya, mendahului ulama. Pernah dulu ada tulisan, ada seorang mahasiswa di Madinah. Jadi ada kasus di Indonesia, kasus hubungan yang tidak baik, ya, antara seorang ustadz muda dengan ibu-ibu. Ya, kasusnya gini, ya, jelimet. Kasus ini ditanyakan oleh Syekh Fulan. Di antara mereka ada yang tidak mau menjawab. Tiba-tiba si talib ini di tulisannya dia yang menjawab. Masyaikh yang besar tidak menjawab, dia menjawab, ya. Semestinya kalau dia tahu adab, ya sudah, tidak perlu diangkat, tidak perlu ya. Atau mungkin dia serahkan kepada ustadz yang lain yang lebih besar, ya, lebih tua, lebih senior darinya, selesai, ya. Tidak malah dia serahkan syekh ini tidak bisa menjawab, maksudnya diam, tidak menjawab, tapi dirinya yang malah menjawab, ya. Seakan-akan di satu sisi dia ingin bijak, tapi pada hakikatnya kurang bijak, ya. Nah, ini adab yang penting juga. Kemudian ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum, ada adab yang penting juga berkaitan dengan masalah adab bicara, ya. Qalla man yaf'alu dzalika. Ini juga jarang orang yang bisa benar-benar bisa menerapkannya. Apa itu? Pura-pura tidak tahu kalau ada orang yang membicarakan atau menyampaikan kepada kita sesuatu yang hakikatnya kita sudah tahu. Paham? Mas, di sini ada bla 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 bla. Ya, kalau antum bilang sudah tahu, bagaimana perasaan orang tersebut kan? Langsung aduh, sudah semangat langsung kurang nyaman. Tapi berbeda ketika antum mengatakan masya Allah, jazakallah khair infonya. Ya, seringnya kita mengucapkan apa? Tahu, ya. Terkadang di depan orang-orang, kalau seandainya berdua saja itu tidak kurang nyaman, lalu bagaimana ketika di depan orang? Sudah tahu saya dari kemarin itu berita basi, sudah. Apalagi ditambah kalimat-kalimat yang, ya, tertentu, ya. Coba dari antum siapa yang bisa benar-benar menerapkan hal ini, ya. Ini ada info terbaru gini-gini, saya sudah tahu info itu, ya.
Sebenarnya tinggal syukran jazakallah khair. Selesai. Antum buat dia senang. Ya. Ini diantara yang disampaikan ya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya di salah satu buku beliau ya memberikan nasihat ini, dan Syekh Abdul Razak juga kalau tidak salah pun beliau beberapa kali menyampaikan nasihat seperti ini, dan ulama-ulama yang lainnya, Syekh Utsaimin juga ya, bahwa ketika ada orang mengabarkan pada kita sesuatu yang kita sudah tahu, maka berpura-puralah seakan-akan kita tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu. Taib, ini berkaitan dengan masalah adab berbicara, adab yang keempat.